Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Permatasari. Saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 dengan NIM 131250086. Kali ini kita akan membahas mengenai negara damai dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto. Indonesia adalah negara yang besar, bukan hanya dari segi wilayah, tapi juga dari kekayaan budaya, keragaman suku, dan semangat persatuannya. Sejak awal berdirinya bangsa ini, cita-cita untuk menciptakan negara yang damai, adil, dan sejahtera telah menjadi impian kolektif untuk seluruh rakyat Indonesia. Damai tidak hanya berarti tidak adanya perang atau konflik bersenjata, namun juga mencakup ketenangan sosial, stabilitas politik, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan bagi seluruh warga negara. Dalam konteks pemerintahan modern, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, konsep negara damai menjadi sangat relevan untuk dibahas. Hal ini karena tantangan global yang semakin kompleks menuntut pemerintah untuk tidak hanya menjaga keamanan nasional, namun juga membangun rasa damai yang berakar dari kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Secara konseptual, negara damai dapat dipahami sebagai kondisi di mana negara mampu menjamin keamanan, kesejahteraan, serta keharmonisan antar warganya. Dalam negara damai, rakyat hidup tanpa rasa takut, tanpa tekanan, dan memiliki ruang untuk berkembang secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Damai berarti terciptanya keseimbangan antara stabilitas politik, kemajuan ekonomi, dan ketenangan batin masyarakat. Dalam konteks Indonesia, perdamaian nasional juga berarti keberhasilan pemerintah dalam menjaga kesatuan dalam keberagaman. Sebab Indonesia berdiri di atas ribuan pulau, ratusan etnis, dan berbagai keyakinan. Maka menciptakan negara yang damai berarti mampu memelihara harmoni di tengah perbedaan, sekaligus memastikan tidak ada satu kelompok pun yang merasa terpinggirkan. Pemerintahan babak Presiden Prabowo Subianto yang baru saja memasuki masa kepemimpinannya membawa visi yang besar untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, berdaulat, dan damai. Sebagai seorang pemimpin dengan latar belakang militer, Prabowo memiliki pandangan yang tegas tentang pentingnya stabilitas dan keamanan nasional sebagai dasar dari kedamaian negara. Namun, konsep damai yang dimaksud bukan hanya melalui pendekatan keamanan senjata, melainkan juga melalui pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam berbagai pernyataannya, Bapak Prabowo menekankan pentingnya kemandirian bangsa, terutama dalam bidang pangan, energi, dan pertahanan. Kemandirian inilah yang menjadi fondasi kedamaian sejati. Sebab sebuah bangsa yang mandiri tidak mudah dipengaruhi oleh kekuatan asing dan mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri. Dengan demikian, kedamaian bukan hanya berarti aman dari perang, namun juga bebas dari ketergantungan yang melemahkan kedaulatan bangsa. Selain itu, pemerintahan Prabowo juga diharapkan memperkuat rasa damai sosial melalui pemerataan pembangunan. Ketimpangan ekonomi seringkali menjadi sumber ketidakstabilan dan konflik sosial. Karena itu, program-program yang fokus pada pemerataan pendidikan, lapangan kerja, dan infrastruktur menjadi bagian penting dari strategi menciptakan kedamaian nasional. Dalam konteks ini, perdamaian harus dipahami secara holistik, tidak hanya sebagai tugas aparat keamanan, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintahan dan juga rakyat. Ketika masyarakat merasakan keadilan, mendapatkan pelayanan yang baik, serta memiliki kesempatan yang sama untuk maju, maka kedamaian akan tumbuh secara alami. Namun, menciptakan negara damai juga membutuhkan budaya politik yang sehat. Pemerintahan Presiden Prabowo perlu menegakkan prinsip demokrasi, keterbukaan, dan dialog yang konstruktif dengan seluruh elemen masyarakat. Damai bukan berarti tanpa perbedaan pendapat, melainkan juga kemampuan untuk mengelola perbedaan secara bijak dan beradab. Perdamaian juga berarti adanya rasa saling percaya antara rakyat dan juga pemerintahan. Rakyat perlu yakin bahwa negara hadir untuk melindungi, melayani, dan menyejahterakan mereka. Sebaliknya, pemerintah perlu menghargai aspirasi rakyat sebagai bagian dari semangat demokrasi. Dengan begitu, hubungan negara dan masyarakat akan berjalan harmonis
dalam bingkai persatuan dan gotong royong. Pada akhirnya, negara damai dalam konteks pemerintahan Presiden Prabowo Subianto adalah cita-cita besar yang memerlukan kerja keras, kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta semangat persatuan yang kokoh. Damai bukanlah kondisi yang datang begitu saja, melainkan hasil dari komitmen seluruh elemen bangsa untuk menjaga keadilan, menghormati perbedaan, dan mengedepankan kepentingan bersama di atas segalanya. Sebagaimana pesan para pendiri bangsa, tugas kita bukan hanya mempertahankan kemerdekaan, tapi juga memastikan bahwa kemerdekaan itu membawa kedamaian bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara damai tidak bisa diciptakan hanya dari atas, namun juga tumbuh dari bawah, yaitu dari masyarakat yang saling percaya, saling menolong, dan mengedepankan gotong royong. Dalam pemerintahan Prabowo Subianto, semangat kebersamaan ini diharapkan menjadi roh pembangunan nasional. Ketika rakyat ikut merasa memiliki negara, menjaga harmoni sosial, dan menolak segala bentuk provokasi, maka damai bukan lagi sekedar harapan, namun juga kenyataan yang hidup di tengah-tengah kita. Untuk menjaga kedamaian yang berkelanjutan, pemerintah Prabowo Subianto juga perlu menanamkan nilai-nilai cinta tanah air dan kedisiplinan sejak dini kepada generasi muda. Pendidikan karakter menjadi kunci agar masyarakat tidak hanya cerdas secara intelektual, namun juga memiliki rasa tanggung jawab sosial dan nasional yang tinggi. Ketika generasi muda tumbuh dengan semangat persatuan, kejujuran, dan gotong royong, maka fondasi negara damai akan semakin kokoh. Disinilah peran pemerintah dan seluruh elemen bangsa diuji, bukan hanya menciptakan kedamaian sementara, namun juga menumbuhkan budaya damai yang melekat dalam setiap jiwa rakyat Indonesia. Semoga di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mampu melangkah menuju masa depan yang damai, sejahtera, dan juga bermartabat di mata dunia. Sekian video kali ini, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.